Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arza Afriyanti, Diranti, Muhammad Hanifuddin, dan Rohmalensi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arza Afriyanti. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai lembaga Basnas. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kinerja pengawasan di lembaga Basnas? Apakah sudah berjalan sesuai dengan syariat Islam? Kedua yaitu karakteristik pengawasan lembaga Basnas, apakah sudah efektif? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanifuddin akan menjawab pertanyaan, yaitu apakah pengawasan pada Basnas sudah sesuai dengan syariat Islam. Perlu diketahui bahwa pengawasan pada lembaga zakat itu dibagi menjadi dua substansi. Yang pertama adalah pengawasan secara fungsional, yaitu pengawasan yang berasal dari diri amil zakat itu sendiri, sehingga dengan adanya pengawasan fungsional ini dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana zakat oleh amil itu sendiri. Kemudian kedua, secara formal, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah, di mana Dewan Syariah ini bertugas menganalisis dan mengesahkan setiap program yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat. Kemudian ada juga pada Undang-Undang Nomor 20 Ayat 3 di sana dikatakan masyarakat ikut berperan penting dalam pengawasan lembaga amil zakat dan juga Badan Amil Zakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada Basnas itu sudah sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan pengawasan yang bukan hanya dilakukan oleh Dewan Syariah saja, tetapi juga dilakukan oleh diri amil zakat itu sendiri, yaitu secara fungsional, dan juga ada masyarakat yang ikut serta dalam pengawasan, baik itu lembaga amil zakat dan juga Badan Amil Zakat, sehingga pengawasan dapat berjalan lancar sesuai dengan syariat Islam. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memiliki kriteria tertentu, di mana kriteria utama itu adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan yang benar, tepat waktu dengan biaya yang efektif, dan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan. Berikut karakteristik yang efektif. Yang pertama itu akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan secepatnya. Bila kegiatan perbaikan harus dilakukan dengan segera. Yang ketiga itu objektif dan menyeluruh. Yang keempat itu terpusat pada titik pengawasan strategi sistem. Yang kelima itu biaya pelaksanaan harus lebih rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil pemaparan kelompok video kami yang berjudul pengawasan di lembaga Basnas. Pertama-tama, baik kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu pengawasan. Pengawasan di sini adalah fungsi terakhir dari manajemen, di mana fungsi pengawasan ini sangat penting dan sangat menentukan kebijakan dari suatu proses manajemen. Maka dari itu perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian adapun tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk menunjang keberhasilan dari suatu kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Kemudian lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyaluran Basnas itu sendiri adalah organ negara yang termasuk SPIP atau bisa juga disebut sebagai inspektorat, yaitu Dewan Pertimbangan Syariah dan bidang pengawasan di Badan Baitul Mal dan lembaga-lembaga yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian ini dapat dikatakan sudah efektif karena alasannya adalah adanya kesadaran dari diri sendiri, baik itu dari diri pihak amil zakat dan juga keikutsertaan dari masyarakat dalam membantu pengawasan dari Basnas itu sendiri. Di kesimpulan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.